Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 24 Agustus 2025. Pelajaran yang ke-9 di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini adalah Kode Etik Perjanjian. Di Sinai, dengan memberikan hukumnya, Tuhan menetapkan dasar untuk mengajar umatnya bagaimana melalui hubungan dengannya mereka dapat menjalani kehidupan yang kudus. Tetapi prinsip-prinsip hukum itu perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga Allah memberi mereka hukum tambahan yang disebut hukum perjanjian. Adalah tanggung jawab para hakim untuk mengawasi undang-undang ini dan menerapkannya dengan benar. Pikiran rakyat itu digelapkan dan dirusak oleh perbudakan dan kekafiran, tidak bersedia untuk menghargai dengan sepenuhnya akan prinsip-prinsip 10 hukum yang mencakup ruang lingkup yang amat luas itu. Agar supaya tuntutan hukum itu dapat dimengerti dan dilaksanakan dengan sepenuhnya, maka peraturan-peraturan tambahan telah diberikan untuk menggambarkan serta menggunakan prinsip hukum itu. Peraturan ini disebut pengadilan oleh karena semuanya itu dibuat dalam hikmat yang tak terbatas serta keadilan, dan juga karena pemimpin-pemimpin mereka harus mengadakan keputusan sesuai dengan itu. Berbeda halnya dengan hukum 10. Peraturan-peraturan ini disampaikan secara pribadi kepada Musa yang kemudian harus menyampaikannya kepada bangsa itu. Bacalah Keluaran 21 ayat 1 sampai 32. Peraturan khusus apakah yang diberikan terkait budak Ibrani, pembunuhan dan cedera fisik. Keluaran 21 ayat 1 sampai 32. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku, supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya sehingga yang lain itu memang tidak mati tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur,
maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat. Hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk pemiliknya telah diperingatkan tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Hukum perjanjian dijelaskan dalam beberapa pasal, Keluaran 21 ayat 1 sampai 23 dan sampai pasal 23 ayat 19. Semua peraturan dan hukum ini dikeluarkan untuk menghentikan gelombang kejahatan dan membangun masyarakat yang tertib. Hukum perbudakan adalah hukum yang istimewa dan tidak boleh disamakan dengan praktik perbudakan modern atau abad pertengahan yang kejam dan jahat. Budak-budak Ibrani pada kenyataannya dilindungi dan dihargai. Dalam masyarakat modern dan abad pertengahan, hamba dan budak adalah milik pemiliknya yang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan mereka. Sebaliknya, hukum-hukum dalam Alkitab mengatur hal-hal yang berbeda. Perbudakan dibatasi selama 6 tahun, dan pada tahun ke-7 semua budak harus dimerdekakan kecuali jika mereka ingin tetap tinggal bersama tuannya. Para tuan juga harus memberikan istirahat pada hari Sabat, Keluaran 20 ayat 9 dan 10, dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Meskipun di kebanyakan tempat di dunia perbudakan yang dilembagakan sebagian besar telah dihapuskan, namun apa sajakah prinsip-prinsipnya yang masih ada, dan apakah yang dapat kita lakukan dalam lingkup terbatas kita untuk melawan prinsip-prinsip ini? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 24 Agustus 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.